Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai presum. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman. Muhammad Hilman, kelas akuntansi syariah 3A, NIM 1955151, tanggal 22 Oktober 2020. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan hasil resumen saya. Penerapan etika bisnis Islam. Pengertian etika bisnis eh, merupakan etika diartikan identik dengan moral dan moralitas. Sedangkan bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada beberapa etika dalam berbisnis agar usaha eh, yang dijalankan berjalan baik dan lancar, yaitu jujur dalam berkomunikasi dan bersikap. 2. Memiliki komitmen dan memenuhi janji. 3. Memiliki integritas. Dan 4. Memiliki loyalitas. Yang kedua adalah manfaat etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Yang kedua, membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Dan yang ketiga, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya. Keempat, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya, dan selanjutnya bagi perusahaan yang telah go publik meningkatkan kepercayaan para investor, dan selanjutnya membangun corporate image atau citra positif, dan yang terakhir meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, pentingnya etika dalam dunia bisnis dan ekonomi. Secara perspektif makro, eh, pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara makro. Dan secara perspektif mikro, di lingkup ini perilaku etik identik dengan kepercayaan. Dalam lingkup mikro, terdapat rantai relasi di mana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan. Kegiatan bisnis yang berpengaruh pada lingkup makro. Dan yang B, etika Islam yang berlaku dalam aspek-aspek bisnis dan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Dan perilaku konsumsi adalah suatu usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kekafiran. Dan prinsip-prinsip produksi secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi. Prinsip-prinsip produksi ada beberapa, di antaranya berproduksi secara Islam. Dalam Islam diantaranya sebagai berikut: berproduksi dalam lingkaran yang halal, keadilan dalam berproduksi, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan vertikal yang Islam, dan kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Dan yang kelima adalah permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Tujuan produksi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah. Dan kedua adalah distribusi.
Pengertian distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dan selanjutnya adalah tujuan distribusi dalam Islam. Tujuannya adalah dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Prinsip-prinsip distribusi memberikan signifikasi yang memadai, maka perlu perhatikan beberapa prinsip distribusi. Di antaranya adalah prinsip keadilan dan pemerataan, prinsip persaudaraan dan kasih sayang, dan prinsip solidaritas sosial. Selanjutnya adalah konsumsi. Pengertian konsumsi merupakan kegiatan yang menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Tujuan konsumsi adalah hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah yang memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Prinsipnya adalah keadilan, kebersihan, kesederhanaan, dan kemurahan hati, serta moralitas. Etika bisnis dalam konsumsi sederhana tetapi efektif dan efisien, memperhatikan yang halal dan thayyib, tidak kikir, tidak mubazir dan boros, bersyukur kepada Allah, dan memperhatikan hak-hak orang lain. Dan selanjutnya adalah isu kontroversial dalam konteks etika Islam dalam bisnis dan ekonomi. Di antaranya adalah benturan kepentingan yang menjadi faktor yang melandasi munculnya isu-isu kontroversial dalam etika bisnis dan ekonomi. Di antaranya adalah benturan kepentingan, situasi dalam bisnis itu sendiri, 3. Pengambilan keputusan secara sepihak. Baik, itu penyampaian dari hasil resumen saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, pengucapan, dan tutur kata dalam penjelasan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.